Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara hal yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Oleh karenanya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mensikapi setiap orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah tidak akan menyamakan semua orang. Allah membedakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan demikian juga para penghuni surga. Allah membedakan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan amalan mereka ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun." Sungguhnya mereka berderajat-derajat di sisi Allah. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walikullin darajatun mimma 'amilu." Masing-masing memiliki derajat berdasarkan amal perbuatan mereka. Ayat-ayat dan hadis-hadis banyak menunjukkan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat, tidak sama rata. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahul husna." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah a'zamu darajah, derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah. Meskipun masing-masing wa kullu wa'adallahul husna, masing-masing dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata surga keduanya berbeda. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika berbicara tentang kelompok-kelompok manusia pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kuntum azwajan tsalatsa." Kalian menjadi tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Allah sebutkan tiga golongan. Dua golongan di surga dan satu golongan di neraka. Adapun golongan neraka kata Allah ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, bagaimana nasib mereka? Mengerikan golongan kiri. Adapun yang penghuni surga ada dua, ashabul maimanah, golongan kanan. Kemudian ada yang lebih tinggi dari mereka, yaitu as-sabiqun as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka orang-orang yang cepat dan bersegera. Mereka adalah orang-orang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah sebutkan penghuni surga ada dua derajat. Derajat ashabul maimanah atau ashabul yamin, golongan kanan, dan yang lebih tinggi al-muqarrabun. Kemudian juga seperti dalam surat Fatir kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir, jannatu 'adnin yadkhulunaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mewariskan Al-Qur'an, Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, yang semuanya penghuni surga. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Penghuni surga tetapi dia melakukan dosa-dosa di dunia, bercampur antara khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah, menggabungkan antara amal saleh dan maksiat, tetapi mereka dimaafkan dan dimasukkan dalam surga. Ini golongan yang paling rendah di surga. Yang kedua muqtasid, yang tengah-tengah, yang melakukan kewajiban-kewajiban namun tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Namun dia meninggalkan seluruh yang haram. Ya. Dan yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat biiznillah, yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Mereka surganya lebih tinggi, dikatakan oleh sebagian ulama mereka lah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Makanya di akhir ayat Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha." Surga yang mereka masuki seluruhnya.
baik zalimun li nafsihi yang menzalimi dirinya maupun muqtasid yang tengah-tengah maupun yang sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang-orang yang takut dengan keagungan Allah akan mendapatkan 2 surga. Setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang mereka dapatkan. Setelah itu, setelah beberapa ayat Allah sebutkan wa min dunihima jannatan. Selain 2 surga itu ada lagi di bawahnya 2 surga yang lain. Lalu Allah sebutkan juga jenis-jenis kenikmatan yang didapatkan. Kata para ulama di antara Syekh Sa'di rahimahullahu taala, surga yang di bawah ini surga umum. Tetapi yang surga di atas adalah surga spesial bagi orang-orang spesial. Oleh karenanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Ketika penghuni surga bertingkat-tingkat, maka nikmat yang mereka dapatkan juga bertingkat-tingkat. Nikmat yang mereka dapat juga bertingkat-tingkat, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat surga, Allah bandingkan antara al-abrar dengan al-muqarrabun dalam surat Al-Mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im, 'alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim, 'aynan yashrabu bihal muqarrabun." Kata Allah tentang al-abrar, orang-orang yang baik, lafi na'im, di surga mereka dalam kenikmatan, 'alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan yang dihias, diberi kelambu dihias, memandang kenikmatan yang berbagai macam nikmat di dalam surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kau lihat bagaimana wajah mereka berseri-seri karena yang mereka pandang dalam surga seluruhnya kenikmatan. Allah sebutkan tentang minuman yang mereka dapatkan, yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minuman dengan rahiq makhtum, yaitu sejenis khamar yang terlezat di surga. Yang khamar tersebut wa mizajuhu min tasnim, dicampur dengan tasnim. Khamar tersebut agar semakin lezat dicampur dengan tasnim, dicampur. Apakah tasnim tersebut? Kata Allah, "Aina yashrabu bihal muqarrabun." Tasnim adalah minumannya al-muqarrabun. Kalau al-muqarrabun, penghuni surga yang lebih tinggi, minumannya murni seluruh tasnim. Adapun al-abrar hanya mendapatkan campuran tasnim. Ini menunjukkan bahwasanya untuk jenis minuman saja Allah bedakan antara al-abrar yang minumnya adalah rahiq makhtum dicampur dengan tasnim, dengan al-muqarrabun yang lebih tinggi yang minumannya adalah murni tasnim. Karenanya di surga bertingkat-tingkat. Para ulama khilaf berapa jumlah tingkatan di surga. Yang jelas antara satu dengan yang lainnya sangat jauh berbeda. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah, ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard." Sungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara tingkatan satu dengan yang lainnya seperti antara langit dan bumi. Di sini untuk mujahidin saja, untuk satu jenis ibadah jihad di jalan Allah, Allah siapkan 100 derajat. Berarti Allah detail dalam membedakan antara satu mujahid dengan mujahid yang lain. Allah mengklasifikasikan para mujahidin bukan 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 100 kelompok. Tentu mereka berbeda-beda antara niatnya, antara perjuangannya, antara pengorbanannya, antara waktu yang dikeluarkan untuk dihabiskan untuk berjihad, sehingga klasifikasi di akhirat sampai 100 tingkatan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa sini juga berlaku pada amalan-amalan yang lain. Sebagaimana dalam jihad, surganya bertingkat-tingkat, demikian juga dalam salat, dalam berbakti kepada orang tua, dalam bersedekah, juga bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara tingkat yang satu dengan yang lainnya seperti antara langit dan bumi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghuraf kama yatarawna al-kawkab ad-durril ghabir fil ufuq min al-masyriq awil maghrib litafaduli ma bainahum." Sungguhnya penghuni surga melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf lebih tinggi kedudukannya daripada penghuni surga secara umum. Penghuni surga melihat ahlul ghuraf, yatara'un untuk melihat seperti begini ke atas. Mereka melihat tempat tinggal penghuni surga ahlul ghuraf seperti mereka melihat bintang yang bersinar terang di ufuk, di timur atau di barat, di ujung. Jauh sekali kalau kita lihat bintang sangat jauh. Berarti jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain sangat jauh berbeda. Oleh karena ini semua dalil menunjukkan bahwasanya Allah Maha Adil dan
salah satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya sangat berbeda di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, kita di bumi ini, dunia ini kita melihat tingkatan manusia dalam perekonomian, ya. Kita bisa klasifikasi sangat kaya, kaya, mungkin setengah kaya, mungkin miskin, sangat miskin, terbelakang, bisa kita tingkat-tingkatkan. Ya, bertingkat-tingkat. Maka di akhirat lebih lagi tingkatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Kata Allah, setiap masing-masing kami berikan rezeki kepada mereka. Yang ini kami berikan, yang itu kami berikan, yang mukmin kami berikan, yang kafir kami berikan. Ya. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami tingkat-tingkatkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat di dunia orang-orang masalah ekonomi bertingkat-tingkat. Kemudian Allah katakan walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Di akhirat lebih bertingkat-tingkat lagi, tingkatannya lebih banyak, dan antara satu dengan yang lainnya akbaru tafdhila, jaraknya juga lebih besar antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kita di dunia, kesempatan bagi kita untuk banyak beramal saleh. Karena yang menjadi barometer di sisi Allah dalam menentukan tingkatan-tingkatan tersebut adalah amal saleh. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka. Hum darajatun 'indallahi wallahu basirun bima ya'malun. Mereka berderajat-derajat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Amal saleh yang membedakan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Kata Rasulullah SAW, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sungguhnya itu surga yang tertinggi. Rasulullah SAW tidak menyuruh kita untuk minta pinggiran surga atau surga bagian belakang atau surga rendahan. Rasulullah menyuruh kita untuk meminta surga yang tertinggi. Kalau seorang minta kepada Allah dengan tulus, dengan tekad yang kuat, Allah akan mudahkan dia menuju apa yang dia minta. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Itulah surga yang tertinggi. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, minta dapat hidayah, ditunjuki oleh Allah jalan orang-orang terbaik. Kita berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang ini? Yang kita selalu minta menempuh jalan mereka. Setiap hari 17 kali minimal kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami untuk bisa menempuh jalan orang-orang tersebut. Ternyata orang-orang hebat. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka adalah orang-orang yang diberi karunia oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita minta jalan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang semangat di dunia ini untuk beramal saleh. Kalau di dunia kita tidak bisa menyaingi kekayaan orang lain, tapi kita bisa bersaing dalam masalah amal saleh. Amal saleh terbuka untuk siapa saja. Bukan hanya orang kaya yang bisa beramal saleh, orang miskin juga Allah berikan jalan untuk beramal saleh. Amal saleh banyak bentuknya. Yang penting jangan buang-buang waktu pada perkara yang sia-sia. Amal saleh terbuka, inna abwaabal khair katsirah. Pintu-pintu kebaikan banyak. Mau berzikir, baca Quran, bersedekah, mau pergi salat berjamaah di saf pertama. Banyak amal saleh, berbakti kepada orang tua, menebarkan senyuman, berhusnudzon kepada orang lain, tidak hasad kepada orang lain. Banyak sekali amal saleh. Jangan buang-buang waktu pada perkara yang tidak bermanfaat. Sungguh di antara penyesalan orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak, ketika mereka menyesal ketika di dunia mereka kurang beramal saleh. Mereka sudah beramal saleh, mereka sudah masuk surga. Tapi di antara penyesalan mereka, kenapa dahulu bakti saya kurang kepada orang tua? Kenapa dahulu saya kurang bersilaturahmi? Kenapa dahulu saya masih sedekah perhitungan? Kenapa saya malas bangun salat malam? Mereka menyesal.
Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadzakkarul insanu fa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika dihadirkan neraka jahannam, ketika hari kiamat kelak, yauma idzi yatadzakkarul insan, maka pada hari itu semua manusia ingat apa yang pernah mereka lakukan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka manusia akan berkata, seandainya dahulu di dunia saya beramal saleh untuk kehidupanku yang abadi sekarang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan penyesalan ini mencakup semua orang. Orang kafir menyesal, pelaku maksiat menyesal, dan orang-orang saleh juga menyesal karena mereka dahulu kurang beramal saleh. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر الكفرة. اللهم كن لإخواننا في فلسطين معينا ظهيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.